أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tifillah rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membaca sirah nabawiyah. Bab yang akan kita baca adalah yang pertama, hijratul rasul ila Taif. Hijrah Rasulullah ke Taif. Jadi ketika Rasulullah SAW dakwah di Quraisy, lalu ternyata beliau menjumpai penolakan yang luar biasa. Tidak sekedar ditolak, bahkan celaan, bahkan sampai menyakiti beliau secara fisik. Tidak cuma beliau, semua orang yang mengikuti beliau juga ikut mendapatkan itu. Maka kemudian Rasulullah SAW berusaha untuk mencari lahan dakwah baru. Dan memang begitu seharusnya. Ketika kita berdakwah di satu tempat, kita kayaknya sudah maksimal di situ, mentok juga, maka tidak ada salahnya kemudian coba pindah ke tempat yang lain. Barangkali nanti di tempat yang baru itu relatif bisa menerima. Maka Rasulullah SAW pergi ke Taif. Tapi ternyata kenyataannya di Taif Rasulullah tidak diterima sama sekali. Ketika pemimpin-pemimpin Taif ditemui dengan harapan mereka mau menerima dakwah beliau, tapi yang terjadi justru pemimpin-pemimpin Taif itu menolak beliau, bahkan kemudian memerintahkan budak-budak dan anak-anak untuk melempari Rasulullah SAW. Rasulullah saat itu ditemani oleh Zaid ibn Harithah, dilempari dengan batu. Bahkan dalam kitab-kitab sirah disebutkan Rasulullah SAW sampai kedua kakinya berdarah. Inna rijlai Rasulullah SAW la tadmiyan. Kedua kaki Rasulullah SAW sampai berdarah. Wa Zaid ibnu Harithah yakihi binafsihi hatta laqad syujja fi ra'sihi iddata syujaj. Dan Zaid ibn Harithah melindungi Rasulullah SAW sampai kemudian Zaid ibn Harithah juga mengalami luka-luka yang jumlahnya sangat banyak. Demikian Rasulullah SAW kemudian pergi meninggalkan Taif, sampai kemudian beliau sampai di kebun milik dari Utbah ibn Rabi'ah. Di situ Rasulullah SAW istirahat. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa qillata hilati dan sebagainya. Nanti dalam riwayat yang lain, saat itulah kemudian Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat. Ditemui oleh malaikat, lalu malaikat itu menawarkan, wahai Rasulullah, kami sudah mendengar apa yang kaummu katakan. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau, maka aku bisa timpakan 2 gunung itu kepada mereka. Tapi lihat, Rasulullah SAW dalam keadaan beliau diusir, bahkan dilempari sampai beliau berdarah-darah,
datang tawaran dari malaikat, bagaimana kamu tinggal berdoa, kamu tinggal minta maka akan aku angkat gunung itu untuk ditimpakan kepada mereka. Tapi lihat Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, beliau tetap mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'ah. Nah, itu bedanya Rasulullah dengan kita. Kalau kita mungkin ya gampang emosi. Kita dakwah di satu daerah terus diusir, bahkan kemudian disakiti. Lalu datang malaikat menghampiri kita, nawari, bagaimana kamu tinggal angkat tanganmu, doa Gunung Kerinci, saya timpakan ke kampung itu. Kira-kira jawaban kita apa? Ah, yes, malaikat terus kesuwen gitu. Kesuwen kan gitu. Ah, mungkin, tapi Rasulullah tidak. Ini nanti bedanya doa Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi itu siapa aja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Lihat doanya Nabi Nuh. Nanti tinggal Bapak ikut Nabi siapa? Nabi Nuh salah satu doanya, wa qala Nuhu rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Ya Allah, jangan biarkan satu rumah pun orang-orang kafir itu dibiarkan. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, mereka orang-orang kafir itu kalau dibiarkan nanti punya anak, anaknya ya kurang lebih sama kayak mereka. 11-12 kayak bapaknya. Tapi memang sebagian orang mengatakan Nabi Nuh mengucapkan doa itu setelah beliau cukup lama bersabar dalam dakwah. Sebagian mengatakan Nabi Nuh itu diberi umur yang sangat panjang dan beliau sudah mendakwai 7 generasi. 7 generasi didakwai, ditunggu-tunggu, ternyata tidak mau beriman. Akhirnya udahlah, kayaknya udah nggak ada harapan. Keluarlah doa itu. Qala Nuhu rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun di atas muka bumi, rumah orang-orang kafir itu. Sesungguhnya engkau jika membiarkan mereka, kemudian mereka melahirkan, maka yang lahir pun illa fajiron kafara, orang-orang fajir, orang-orang kafir. Wah, ini kemudian ditenggelamkan. Maka pengikutnya Nabi Nuh itu sebagian riwayat mengatakan yang naik kapal hanya 80 orang. Dari yang 80 orang yang punya keturunan cuma anak-anaknya Nabi Nuh. Maka semua orang yang tersisa sekarang adalah keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Masih ingat ya? Anaknya Nabi Nuh yang beriman, ikut naik kapal ada berapa? Yang naik kapal 4 itu sama yang tenggelam. Yang naik kapal 3. Ada siapa? Ya, ada Sam, Ham, Yafith. Sam nanti melahirkan bangsa-bangsa yang disebut bangsa Semit. Samit dari kata Sam. Ini yang ciri-cirinya yo mancung, tinggi, ganteng-ganteng. Orang mana? Yes, orang-orang Timur Tengah. Itu bangsa-bangsa Semit. Ham nanti bangsa Hamid, itu yang kemudian mendiami. Dulu membaca bumi itu bukan barat atau timur, tapi utara atau selatan. Utara atau selatan. Nah, nanti Ham itu mendiami bumi sebelah selatan, daerah Afrika. Maka orangnya hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Itu bangsa-bangsa Hamid, Ham. Ada Yafith, maka nanti disebut bangsa Yefetik. Ini yang mendiami bumi sebelah utara. Ini orangnya ganas-ganas. Yefetik, orang-orang Yefetik.
Nah, Yafith, keturunan Yafith. Nah, ini diantaranya orang-orang Atrok, Turki. Kalau membaca sejarahnya itu ya, pinter perang. Kalau perang menangan, bangsa Turki baru. Terus bangsa-bangsa Cina, Mongol, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Termasuk orang-orang Asia Tenggara, yo lebih dekat ke Yafith, atau mungkin yo ada percampuran antara Yafith dengan apa? Hamid apa Semit. Ya kira-kira gitu. Ya itu orang Indonesia. Yang jelas semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tadi Nabi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim tipenya selalu mendoakan ampunan. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin, kan. Ya Allah, ampunilah aku. Lihat doa-doanya Nabi Ibrahim. Semuanya kebanyakan memintakan ampun. Nabi Isa, doanya Nabi Isa gimana? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu doanya Nabi Isa. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, maka mereka itu umatmu, mereka hambamu. Tapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Yes, netral lah doanya Nabi Isa. Ya Allah, kalau engkau mau mengadab mereka, yes, terserah engkau. Mereka itu hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha aziz, maha hakim. Dan doa ini juga nanti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. Tapi dalam peristiwa Taif ini, Rasulullah SAW ketika ditawari oleh malaikat, bagaimana kalau kamu minta kepada Allah agar gunung itu ditimpakan kepada kaum yang tidak mau mengimani itu, apa jawab Rasulullah? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'ah. Rasul mengatakan, saya berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu doa Rasulullah ketika ditawari oleh malaikat tadi. Ndak, saya berharap mudah-mudahan kalau orang tuanya tidak beriman, maka anaknya yang beriman. Itu harapan saya. Dan ya ternyata kenyataan kan? Kenyataan. Abu Jahal punya anak yang nanti jadi pahlawan Islam luar biasa. Siapa? Anaknya Abu Jahal. Abu Jahal anaknya ada yang luar biasa. Siapa? Ikrimah ibn Nabi Jahal. Ikrimah pahlawan Islam yang nanti dipilih menjadi panglima saat memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Itu anaknya Abu Jahal. Bapaknya boleh Abu Jahal, tapi anaknya Ikrimah. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, yang tidak pernah kalah kalau perang. Siapa? Khalid anaknya siapa? Al-Walid ibnul Mughirah, orang yang luar biasa musuhi dakwah Rasulullah SAW. Tapi dari keturunannya lahir Khalid ibn Walid. Maka tidak ada ya, jarang-jarang ibu melahirkan anak seperti Khalid ibn Walid. Orang yang ketika perang, selama perangnya nggak pernah kalah, menang terus. Meskipun meninggalnya di tempat tidur. Wah, siapa yang nggak kenal Khalid bin Walid? Bapaknya Al-Walid ibnul Mughirah, orang tidak beriman. Maka tadi doa Rasulullah SAW, itu yang mungkin orang tuanya nggak beriman, tapi saya berharap anak-anaknya nanti yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sama. Bapak-bapaknya kayaknya kok sulit sekali diajak memakmurkan masjid misalnya. Yes, target anaknya. Kalau bapak-bapaknya ndak, mudah-mudahan nanti anak-anaknya yang akan masuk
masjid kayak gitu. Syukur-syukur bapaknya mau. Tapi kalau enggak tadi kita berharap mudah-mudahan anaknya. Dan alhamdulillah lah kalau kita ngelihat ya kayaknya ada perkembangan kan? Bagaimana sekarang umat Islam, generasi Islam banyak yang kemudian tertarik kembali untuk mempelajari agamanya. Jadi tidak usah putus asa kan. Kalau bapaknya tidak mau, mudah-mudahan anaknya nggak mau, cucunya nggak juga, cucunya lagi sampai 7 turunan. Yes, doanya Nabi Nuh. Meskipun ya nggak tahu kalau Nabi Nuh kan ya mandi doanya, doa kita ya mpuh mandi moga. Paham ya? Jadi itu Rasulullah SAW, sifat Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah senantiasa mengharapkan kebaikan dari umatnya. Orang tuanya tidak bisa mengharapkan kebaikan, nanti akan muncul dari generasi setelahnya. Dan betul. Kemudian sejarah membuktikan bagaimana kemudian lahir generasi-generasi yang luar biasa setelah itu. Maka kemudian pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, generasi-generasi itu sudah berhasil menguasai dari Asia sampai Afrika. Sampai Afrika. Orang yang dulu kerjaannya cuma gembala kambing, kemudian tiba-tiba menantang Romawi, menantang Persia, dan Persia sama Romawi semua kalah. Luar biasa. Ya. Itu ada juga riwayat yang berkaitan dengan cerita ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min at-Tha'ifi raji'an ila Makkah." Ketika Rasulullah SAW dakwah di Taif ternyata mendapatkan penolakan, maka kemudian Rasulullah pulang kembali ke Makkah. Hatta idza kana bi Nakhlah, sehingga ketika Rasulullah sampai di satu tempat yang namanya Nakhlah, qama min jawfil lail yusalli, maka Rasulullah kemudian salat malam. Nah, ketika Rasulullah salat malam, ini sebenarnya ada beberapa riwayat, tapi ini yang saya bacakan salah satunya. Ketika Rasulullah salat malam di Nakhlah itu, famarra bihin nafaru minal jin, maka lewatlah sekelompok bangsa jin. Alladzi dzakarahumullah fastami'u lahu falamma faragha min salatihi wallau ila qaumihim mundzirin qad amanu wa ajabu ila ma sami'u. Lewat sekelompok jin lalu mendengar bacaan Rasulullah, langsung beriman, langsung kemudian pulang kepada kaumnya, dakwai kaumnya. Manusianya enggak beriman, tapi Allah menakdirkan yang beriman siapa? Justru bangsa jin. Maka ini menjadi salah satu asbabun nuzul dari surat Al-Jin. Mana bunyi Al-Jin? Mana Jun? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, diwahyukan kepadaku sesungguhnya ada sekelompok dari bangsa jin mendengarkan bacaan Quran. Kemudian mereka mengatakan, kami mendengar bacaan yang luar biasa. Itu jin. Nanti dalam riwayat yang lain itu begini asbabun nuzulnya. Jin biasa mendengar berita dari langit, ya enggak? Ketika Allah memutuskan suatu di langit disampaikan kepada malaikat, maka jin akan saling bertumpuk untuk mendengar berita itu. Nanti disampaikan ke bawahnya sampai kemudian disampaikan kepada dukun. Tapi hari itu jin tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Kemudian jinnya mengatakan, ini pasti terjadi sesuatu. Coba cek ada apa. Nah, dalam riwayat yang lain, maka ternyata di satu tempat yang namanya Nakhlah tadi, Rasulullah sedang ngimami para sahabat sholat subuh. Kalau di riwayat itu sholat subuh. Baru kemudian jinnya, karena ini sekarang kita nggak bisa lagi mencuri berita dari langit. Kemudian jin itu mendengar bacaan itu langsung beriman. Nah, kadang kita kalah cerdas sama jin, bacakan Quran berkali-kali
Belum juga. Jin sekali dengar langsung beriman. Maka kalau ada yang masih ada yang kalau murojaah terus ada yang ngikuti. Dulu seperti itu. Ada yang murojaah di ruangan sebelah, ada yang ngikuti murojaah. Masih? Ya. Sudah nggak ada? Ya, memang kadang seperti itu. Dulu pun zaman Rasulullah ada jin yang seperti itu. Ya? Nah, itu juga berkaitan dengan Taif. Nah, mungkin sedikit tambahan, kita perlu tahu apa perbedaan jin, iblis sama setan. Kalau dari sisi penciptaan, maka jin diciptakan dari apa? Dari api. Kan? Jadi ada dua makhluk yang sudah Allah ciptakan sebelum manusia diciptakan. Makhluk pertama itu apa? Malaikat. Makhluk kedua jin. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Lalu Allah menciptakan makhluk ketiga, manusia, diciptakan dari tanah. Nah, jin itu sama seperti bangsa manusia. Yuk, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang soleh, wa anna minna solihuna wa minna duna dzalika. Itu bahasanya halus sebenarnya. Di antara kami ada jin-jin yang soleh, wa minna duna dzalik, tapi juga ada yang ya enggak soleh lah gitu. Yang enggak soleh. Sama seperti manusia. Berarti ada dai-nya, ada apanya. Mereka juga beranak pinak. Ya, punya anak. Saya enggak tahu beraleknya berapa hari kalau saya enggak tahu. Kalau kayu aru kan 3 hari. Kalau bangsa jin beraleknya berapa hari saya enggak tahu. Cuma mereka beranak pinak. Nah, nanti jin yang membangkang itu sebagian ulama menyebutnya sebagai iblis. Ada yang mengatakan juga iblis adalah ketua dari jin yang membangkang tadi. Paham ya? Ya. Nah, dan juga dulu pernah kita sampaikan disebut jin dari huruf jim dan nun itu artinya sesuatu yang tidak tampak. Janin itu sama akar katanya. Kenapa disebut janin? Karena tidak kelihatan. Kenapa disebut jannah? Karena jannah itu kan taman, karena dia tertutup dengan rimbunnya pepohonan. Maka jin pun seperti itu. Jin makhluk yang tidak tampak. Maka ya nggak usah dicari-cari penampakannya. Udah, kalau jin kok tampak, nah ini jinnya sedang ada masalah. Beda sama manusia. Kalau manusia kok sembunyi-sembunyi, nah ini sedang masalah. Ya, kalau jin harusnya nggak kelihatan. Loh, jin kok kelihatan? Nah ini jinnya masalah. Ya. Jadi iblis ada yang mengatakan itu jin yang membangkang, ada yang mengatakan iblis itu adalah ketuanya dari jin-jin yang bangkang itu. Kalau setan bagaimana? Sebagian ulama memahami setan dari kata syatona itu sifat. Syatona itu jauh, maksudnya dia dijauhkan dari rahmat. Kalau itu sifat, maka bisa nempel pada bangsa jin, bisa juga nempel pada bangsa manusia. Berarti kalau ada bangsa jin yang mengganggu, maka dia setan dari bangsa jin. Manusia kok yo senengnya ganggu, ngerusuhi, gitu kan? Maka dia setan dari bangsa manusia. Maka dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Karena bangsa jin dan manusia yo ada yang senengnya ganggu, minta perlindungan dari kedua-duanya. Nah, nanti baca itu surat Al-Jin ya. Surat Al-Jin. Nah, ya. Itu sekilas tentang Taif. Jadi ya tetap ya. Rasulullah SAW menanamkan harapan kepada kita, seberat apapun dakwah yang dihadapi, jangan pernah kehilangan harapan.
Kalau toh sekarang orang tuanya tidak bisa, maka harapannya nanti generasi setelahnya itu yang akan bisa diajak untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Karena kalau generasi setelahnya itu bisa kita ajak mereka untuk menyembah Allah, udah nanti berarti hal-hal yang mengandung kesyirikan apa itu akan hilang dengan sendiri karena tidak ada yang melanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hal berikutnya yang dibahas di sini adalah tentang mu'jizatul Isra'i wal Mi'raj. Nah, setelah itu terjadi peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj kapan terjadinya? Sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan terjadinya Isra' Mi'raj. Kalau dalam Sahih Sirah Nabawiyah di sini disebutkan annaha kanat qablal hijrah bi 18 syahra. Terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Nah, terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Nah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu sebagaimana yang kita tahu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus innahu huwas samiul basir. Nah, Allah Isra itu berasal dari kata apa ya? Dalam bahasa Arab, Isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Saro yasri siroyatan. Asro yusri lo wazan af'ala. Isra. Perjalanan yang dilakukan di waktu malam itu disebut Isra. Perjalanan dari mana ke mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Meskipun kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu berangkatnya dari Masjidil Haram tepat atau tidak? Ternyata sebagaimana mengatakan ternyata Rasulullah berangkatnya tidak tepat dari Masjidil Haram. Maka kata Masjidil Haram dalam Quran itu bisa bermakna macam-macam. Masjidil Haram bisa berarti Ka'bah, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, itu berarti ke arah Ka'bah. Masjidil Haram bisa berarti ya Masjidil Haram itu, atau tanah haram. Nah, dalam ayat ini para ahli sejarah mengatakan Rasulullah berangkatnya tidak dari Ka'bah, tidak dari Masjidil Haram. Maka yang dimaksud Masjidil Haram di situ adalah tanah haram. Nanti kalau Bapak ke Makkah, di sana ada yang disebut dengan tanah haram. Itu orang-orang kafir tidak boleh masuk di situ. Nah, sebelum masuk ke daerah haram pasti akan dibelokkan. Nah, non muslim orang kafir maka tidak boleh masuk. Nah, maka di sini tidak harus tepat dari Masjidil Haram, tapi dari tanah haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Kemarin ada seorang yang buat ribut di medsos. Kata dia, kalau Masjidil Aqsa itu yang sering ditampakkan itu kan ada dua bangunan. Yang satu yang kubahnya kuning itu, yang satu yang kubahnya agak kehijau-hijauan itu. Yang kubahnya kuning itu yang bangun adalah Abdul Malik ibn Marwan. Yang kubah hijau nanti mulai dibangun pada masa Umar ibnul Khattab. Terus ada seorang Abu Sopo
Dia begini. Loh, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dibangun pada masa Umar katanya. Lah kok katanya Rasulullah Isra Mi'raj sudah ke Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa dibangun pada masa Umar, berarti setelah Rasulullah. Nah, terus dia komen, bisa jadi ada update ayat Quran. Nah, dia nggak paham. Masjid itu tidak harus berupa bangunan fisik. Jadi tempat yang bisa digunakan untuk sujud maka itu sudah disebut masjid. Bisa jadi Masjidil Aqsa mungkin bangunannya sebelum seperti yang dibangun pada masa Umar, tapi saat itu sudah ada. Maka nanti ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram tadi ya, tanah haram, ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai, kalau di hadis itu buraq, sembuhlah kalau di kecil kita digambarkan buraq itu, kalau di hadis itu lebih besar dari keledai. Sekali dia loncat maka sampai ujung sana gitu. Nah, kemudian di Masjidil Aqsa, baru dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Hadis masyhur. Pada peristiwa itulah kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Meskipun ya itu hadisnya panjang, saya bacakan artinya aja. Ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj itu, maka Rasulullah SAW di langit yang pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Bertemu dengan Nabi Adam. Disambut oleh Nabi Adam, didoakan kebaikan. Naik langit kedua bertemu dengan siapa? Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini seleting. Kalau Isa itu adalah putra dari Maryam, kalau Yahya anak dari Nabi Zakaria. Itu seleting, seumuran lah kurang lebih. Nah, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali menjelang hari kiamat. Nah, keduanya kemudian menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Ganteng-ganteng. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Quran menceritakan kegantengannya seperti apa, sampai wanita yang memegang pisau Nabi Yusuf disuruh lewat, faqatta'na aydiyahunna, maka wanita-wanita itu memotong wazan apa? Qatta'a. Fungsinya apa? Litakthir, menunjukkan banyak. Maka tidak cuma sekali, tidak cuma terus enggak, sampai kepotong-potong, dia tidak sadar karena saking menikmati kegantengannya Nabi Yusuf. Nah, kita lihat aja, ada ibu-ibu motongi berambang, nanti lewat tangannya kepotong. Kalau enggak, atau kita yang dilempar pisaunya. Nabi Yusuf seperti itu. Nah, ketemu Nabi Yusuf sama mendoakan beliau. Terus naik langit ke 4 ya. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam sama mendoakan. Naik lagi ke langit yang kelima bertemu dengan siapa? Harun alaihissalam. Nabi Harun. Naik lagi ke langit yang keenam, maka di sana Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Langit keenam, Nabi Musa. Ya.
Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyambutku, mendoakan kebaikan untukku. Nabi Musa. Kemudian naiklah ke langit yang ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nabi yang posisinya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya kemudian Rasulullah menerima perintah untuk sholat. Pada awalnya disuruh sholat berapa? 50. Turun ketemu Nabi Musa, jangan, tidak kuat. Wah, aku sudah pengalaman. Tidak akan kuat kalau disuruh sholat 50. Sana minta keringanan. Terus seperti itu bolak-balik sampai 5 waktu. Ketemu Nabi Musa masih nyarankan lagi, minta keringanan lagi, umatmu tidak akan kuat. Rasulullah SAW kemudian, saya malu, masa 5 saja kok tidak mampu. 5 kali 10 nanti sama dengan 50. Akhirnya kemudian sholat diwajibkan sehari semalam selama 5 waktu. Jadi sholat itu salah satu ibadah yang perintahnya langsung Rasulullah, yang tidak melalui perantaraan malaikat, tapi langsung Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, kemudian Allah menurunkan syariat itu. Berarti ini menunjukkan betapa besarnya ibadah sholat. Maka tidak heran kemudian awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat kita sebelum yang lain. Sebelum umrohnya berapa kali, hajinya berapa kali, sedekahnya berapa banyak, sholatnya dulu. Sholatnya beres baru yang lain dihisab. Tapi kalau sholatnya sudah nggak beres, alah yang lain yo kayaknya wis nggak perlu ditengok ya wis kelihatan, wis kayak gitu. Sholat. Wis apapun kondisinya sholat. Jangan tinggalkan sholat. Belum bisa khusyuk ya wis sebisanya, yang penting jangan tinggalkan sholat. Karena tadi untuk menurunkan perintah sholat saja Rasulullah SAW sampai kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ketika peristiwa itu disampaikan kepada orang-orang Quraisy, wah, maka orang-orang Quraisy, ini ada kesempatan untuk menyerang Rasulullah. Karena saat itu untuk Nabi Muhammad mengatakan, saya habis Isra ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Maka menurut mereka ini sesuatu yang mustahil. Karena untuk sekali perjalanan ke Baitul Maqdis saja itu butuh waktu hampir sebulan, PP 2 bulan. Lah ini kok ngaku-ngaku dalam semalam. Maka mulai itu dijadikan senjata oleh orang-orang Quraisy untuk menimbulkan keraguan-raguan di hati umat Islam. Dicari Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan, ini kawanmu bagaimana? Masa dia mengatakan habis saja pergi ke Baitul Maqdis, terus ke langit ketujuh sana dalam waktu semalam. Apa jawab Abu Bakar? Faqal in kana qala dzalika laqad sadaq. Inni la usaddiquhu ala ab'ad min dzalik. Kalau maksudnya kalau Rasulullah sudah mengatakan itu, maka itu benar. Akhirnya kemudian Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan Rasulullah SAW. Bahkan kemudian ketika dites, kalau memang benar kamu pernah ke Baitul Maqdis, coba ada orang-orang Quraisy yang pernah ke sana, coba kamu ceritakan seperti apa Baitul Maqdis itu. Maka kemudian dalam satu riwayat Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah, Baitul Maqdis seperti ini, semua diceritakan oleh Rasulullah, dan semuanya tepat seperti apa yang pernah mereka lihat. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj. Adapun kapan terjadinya, itu sebenarnya ya para ulama berbeda-beda pendapat. Tadi kalau satu pendapat dalam kitab ini dikatakan tadi kapan?
18 bulan sebelum hijrah. Hijrah itu bulan apa? Muharram. Kalau 18 bulan sebelumnya berarti bulan apa? Nah, sebagian mengatakan bulan 27 Rajab. Sebagian mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Ya intinya ada perbedaan pendapat di situ. Karena nilai pelajaran yang lebih penting dari Isra Mi'raj itu sebenarnya bukan sekedar merayakan apa rame-rame gitu kan. Tapi ingat loh, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa ketika Allah menurunkan syariat ibadah sholat. Sampai kemudian Rasulullah harus naik ke langit untuk menjemput syariat itu. Perhatikan sholatnya. Jangan kemudian semangat memperingati itu, pas jam sholatnya malah bubar kayak gitu. Jangan seperti itu. Loh iya, peringatan Isra Mi'raj itu kan sampean gini-gini, begitu adzan bubar. Loh Isra Mi'raj itu adalah peristiwa Allah tadi menurunkan syariat sholat. Bukan untuk rame-rame gitu, tak bukan. Tapi ya tadi, ini sebagai peringatan, sholat itu sesuatu yang sangat penting, jangan ditinggalkan. Jangan kemudian seolah-olah ketika sudah merayakan Isra Mi'raj, dan sudah selesai sholatnya bubar jalan. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan yang merayakan itu juga kemudian lebih lagi menjaga sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang Isra dan Mi'raj. Jadi memang secara tanggal itu para ulama berselisih pendapat. Karena ya memang intinya bukan di situ, bukan kapan terjadinya, tapi apa nilai terpenting dari peristiwa itu, yaitu sholat. Jaga sholat. Mungkin yang lain belum beres, tidak apa. Yang penting sholat ini jangan pernah ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.